Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara kajian rutin kita di tempat ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW bersama sahabat, keluarga dan seluruh umatnya. Kajian kali ini akan dibawakan oleh Ustadz Taryudi LC yang bertemakan memaknai kehidupan sahabat Rasul, spirit meningkatkan etos kerja. Untuk mulai kajian ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk Ustaz Taryudi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum fi hadha al-liqa' at-tayyib al-mubarak. Asallahu an yaj'ala hadha al-liqa' fi mizan hasanatihi yawm al-qiyamah. Tibtum wa taba manshakum wa tabawwa'tum min al-jannati manzila. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa mengadakan kajian keislaman. Mudah-mudahan kajian seperti ini mampu memberikan kontribusi bagi pemahaman dan tambahan wawasan keislaman kita, sehingga hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan problematika yang ada menemukan solusi-solusi yang real, sehingga Islam tidak hanya dipahami sebagai tekstual belaka, tapi teks yang kemudian bisa terjemahkan di alam nyata. Sisi yang lain, barangkali wajar kemudian kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, syukur yang tiada tara, di mana oleh Allah kemudian kita masih dipilih memperoleh hidayah ini, kepasrahan ini, sesuatu yang jarang didapat, karena Allah juga milih-milih ngasihnya. Untuk orang mau sholat juga Allah milih-milih. Jadi ketika kita masih memiliki kerinduan ingin bertemu dengan Allah, kerinduan bisa menikmati surganya, bisa tetap sabar untuk menjalani nilai-nilai keislaman, adalah sesuatu yang luar biasa dan patut kita syukuri di tengah masyarakat yang barangkali sekarang sudah mulai mengarah pada era hedonisme. Salawat dan salam terus juga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berupaya dan berusaha secara maksimal, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita hidayah untuk senantiasa mampu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dan semampu kita. Karena begitu dalam bahasa agama, kita diminta untuk meneladani Rasul semampu kita, dan nanti disesuaikan dengan kondisi yang ada, sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam syariat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya mengucapkan terima kasih bisa bersilaturahmi pada siang hari ini di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu sekalian. Tentu ruang dan waktu ini adalah sesuatu yang sangat mahal sekali, di mana Bapak dan Ibu kemudian menginfakkan waktu ini untuk menambah kajian dan wawasan keagamaan, sesuatu yang saya pikir merupakan inisiatif yang luar biasa. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan tentang memaknai kehidupan para sahabat
sebagai spirit untuk meningkatkan etos kerja. Kita akan berbicara tentang para sahabat nanti. Kemudian kita akan mencoba memaknai dan mudah-mudahan akan ada diskusi untuk itu. Dulu saya akan menceritakan seorang sahabat bernama Rubai bin Amir. Ini ceritanya, beliau adalah salah seorang serdadu pasukan perang yang kala itu akan menaklukkan Romawi. Pasukan di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Rubai bin Amir kala itu karena menjadi pasukan pertama di dalam Islam tidak memiliki peralatan yang lengkap. Tidak seperti sekarang. Kendaraan yang beliau pakai adalah keledai. Barangkali pernah melihat keledai. Lebih kecil daripada kuda. Dan penurut. Mau diapa-apain diam saja itu keledai. Mau dipukul ngangguk saja. Suruh jalan ngangguk saja. Nah ini keledai yang dipakai keledai yang udah kurus. Beliau juga hanya memakai pakaian yang biasa saja. Sampai tombak yang beliau bawa itu hanya diikat oleh kain yang disobek dari baju beliau. Beliau diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bertemu Rustum, panglima perang Romawi, karena mereka akan bertemu. Rustum agak aneh nih ngelihat Rubai bin Amir. Udah orangnya biasa saja, kurus ya kan. Ketika beliau datang, beliau tidak mau menundukkan badan dan turun dari keledai. Masuk ke istana dengan memakai keledai itu. Karena haram bagi dia menginjak permadani yang dibuat oleh orang-orang Romawi. Tidak ada penghormatan untuk orang-orang seperti itu dalam batinnya. Berbicara dengan Rustum yang panglima perang, dia masih di atas keledainya yang kurus. Yang membuat lucu para perawi, para periwayat sejarah itu adalah pede banget nih orang. Ketemu orang yang begitu pede banget. Kepedean ini ternyata membuat Rustum berdecak kagum. Ketika bertemu yang ditanya, kira-kira kalian kemari mau ngapain? Gitu. Dengan pakaian yang begini, dengan kuda yang begini, dengan tombak yang gak jelas bungkusnya, kok mau memerangi kami? Santai saja dijawab oleh Rubai bin Amir. Kata Rubai bin Amir, "Wahai Rustum, kami datang untuk mengeluarkan penyembahan sesama manusia kepada manusia yang menyembah Tuhannya." Enteng aja dia bilang gitu. Rustum bergetar. Ahli sejarah hanya menceritakan itu saja. Barangkali penggal cerita yang lain juga lebih banyak. Kembali si Rubai bin Amir ke pasukannya. Diikuti oleh Rustum bersama beberapa tentaranya. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang memimpin sholat. Kalau sholat di masa perang kan beda kan. Nanti ada orang yang berkeliling menjaga. Di tengah-tengahnya orang sholat. Kalau kita sholat 1000 orang di tengah lapangan, kemudian imam ruku, kita ruku, imam naik, semuanya naik, kebayang gimana banyaknya. Ini yang sholat 30.000. 30.000 sholat jamaah bareng-bareng yang mimpin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dapat dibayangkan bagaimana teraturnya. Sa'ad bin Abi Waqqas ruku, mereka ruku, sujud, mereka sujud, bangkit. Rustum bergetar. Pasukan begini kalau disuruh maju semua ini gitu. Patuh sekali dengan pimpinannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cerita tentang kenapa Rubai bin Amir bisa seperti itu. Kenapa kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bisa seperti itu dan kemudian. Tapi kita kembali kepada sejarah, kembali kepada tek-tek agama dulu. Karena kalau berbicara tentang syariat, bicara dulu tentang Al-Quran dan hadis. Nanti tidak lengkap, kan begitu. Rasulullah SAW
pernah bersabda, khairul quruni qarni, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Itu hadisnya sahih. Sebaik-baik generasi kata Rasul adalah generasi di mana saya hidup. Satu. Yang kedua, generasi setelah saya hidup, berarti generasi kedua 100 tahun kemudian. Thumma alladhi yalunahum. Kemudian generasi ketiga, berarti para tabi'in. Masa Rasul berarti masa sahabat, kemudian masa tabi'in dan masa tabi'in. Ini sebaik-baik generasi di masanya sampai sekarang. Nah, kita mau cerita generasi yang pertama. Generasi yang pertama ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kalimatnya luar biasa. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama sekali masuk Islam dan orang-orang yang kemudian mengikuti mereka masuk dalam Islam itu, mereka diridhoi oleh Allah dan mereka pun ridho kepada Allah. Maka karena mereka ridho kepada Allah, Allah memberikan kepada mereka surga. Kata Allah, "Dzalikal fawzul azim." Itu adalah kesuksesan yang paling besar. Prestasi puncak seorang mukmin dan seorang muslim apabila dia mampu ridho terhadap Allah dan keputusannya, dan Allah pun ridho kepada dia, tidak bertepuk sebelah tangan. Inilah luar biasanya para sahabat. Nah, kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah sesuai dengan kehendak kita, atau kita sudah sesuai dengan kehendak Allah, dalam suatu hadis digambarkan begini. Orang yang senantiasa mendekatiku dengan apa yang aku fardukan, kata Allah, salat fardu berarti, aku akan mencintainya. Kemudian kalau orang itu menambah dengan amalan-amalan yang sunnah, salat tahajud misalkan, puasa, menambah lagi ibadah-ibadah sunnah, berinfak dan sebagainya, itu ibadah-ibadah sunnah. Kata Allah, aku akan tambah mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, saya akan menjadi tangannya ketika dia memukul atau memegang. Saya akan menjadi matanya ketika dia melihat. Saya akan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Keajaiban demi keajaiban. Maka salah seorang pendiri pergerakan di jalur Gaza, Ahmad Yasin, pernah mengatakan kalimat yang luar biasa untuk menggambarkan ini. Ahmad Yasin mengatakan, dengan kecintaan Allah telah memberikan kepada kita kecintaan itu, kita akan diberikan keajaiban demi keajaiban. Keajaiban yang luar biasa. Kadang sesuatu yang tidak nalar di otak kita bisa terjadi. Misalnya salah seorang ulama terkemuka, Ibnu Taimiyah, beliau pernah membuat sebuah buku untuk menyanggah seorang orientalis Prancis. Buku yang beliau tulis itu tebalnya 230 halaman. Ditulis dari jam 9 sampai jam 1 malam. Bisa selesai. Padahal waktu itu tidak ada komputer. Ditulis pakai manual. Tapi bisa secepat itu. Dan itu bukunya luar biasa sekarang. Ditulis dari Ibnu Taimiyah. Atau Imam Nawawi, usianya hanya 45 tahun. Tapi mampu menulis beribu-ribu buku. Sampai kalau dikalkulasi satu hari dia menulis 200 sampai 300 halaman. Ini orang-orang yang sudah dekat gitu. Baik, kita tidak cerita masalah itu. Kita kembali kepada prestasi puncak yang telah diraih oleh para sahabat di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu kemudian tidak terlahir begitu saja. Kira-kira ada beberapa penyebab yang kemudian membuat para sahabat itu menjadi luar biasa. Yang pertama adalah para sahabat waktu itu langsung dibina oleh Rasul. Itu yang membuat mereka luar biasa. Kalau kita kan belajar Islam dari guru ngaji, syukur-syukur dari guru ngaji. Guru ngaji cuma belajar baca Al-Quran saja. Itu juga masih begini-begini kan baca Al-Qurannya. Belajar Islamnya jadi mah dari buku-buku. Ini langsung dari Rasul. Maka kalau sudah langsung dari sumbernya luar biasa sekali.
Itu alasan yang pertama. Kenapa kemudian mereka luar biasa? Rasul itu kan mengajarkan sesuatu yang luar biasa juga. Yang kedua, kenapa mereka bisa terlahir sebagai manusia-manusia yang luar biasa? Innahum najahu fi imtihan. Mereka itu orang-orang sudah lulus dari beragam ujian. Ujian dengan standar kemanusiaan. Misalkan, orang yang pertama sekali masuk Islam, salah satunya adalah Yasir, Ammar bin Yasir. Keluarga Ammar bin Yasir pada waktu itu, karena memeluk Islam di tengah masyarakat yang menolak Islam, itu luar biasa. Ya, kemudian keluarganya disiksa. Kan begitu. Rasul melihat, apakah kemudian Rasul SAW meminta kepada Jibril untuk menurunkan gunung Uhud dijatuhkan Mekah? Tidak. Tapi Rasul mengajarkan tentang esensi dan fungsi sabar. Rasul mengatakan kepada Yasir, "Isbir ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Wahai Yasir, sabar. Karena yang sabar, karena Allah menjanjikan surga. Itu doang. Jadi mereka selama 13 tahun ditempa di kota Mekah itu adalah fase-fase penempaan akidah yang luar biasa. Yang ketiga, bahwa para sahabat yang kemudian dimuliakan oleh Allah ini ditempa dengan waktu yang cukup. Artinya pemahaman yang mereka dapatkan ketika bersama Rasulullah SAW itu adalah pemahaman yang sempurna. Islam kemudian dipahami tidak sebagai pemahaman yang parsial. Jadi Islam itu bukan sebuah agama yang hanya tradisinya sholat doang. Tapi Islam juga mengurus ekonomi, Islam juga mengurus politik gitu kan. Tapi yang paling ditekankan sekali oleh Rasul di awal-awal itu adalah sisi akidah. Karena ini nilai yang paling luar biasa. Nanti di dalam sejarah selanjutnya kita dapat melihat bahwa fungsi akidah ini luar biasa berperan dalam pembentukan masyarakat Madinah yang Islamis. Selama 13 tahun itu mereka ditempa tentang nilai-nilai keimanan. Cuma 13 tahun. Al-Quran itu berapa surat? 114 surat. Surat yang turun, surah yang turun di kota Mekah jumlahnya sampai 80-an. Sisanya itu turun di kota Madinah. Ayat-ayat yang berbicara tentang hukum di dalam Al-Quran itu hanya 300 ayat. Sisanya tidak bicara hukum. Sisanya bicara tentang akidah. Sisanya berbicara tentang akhlak. Maka ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Para sahabat ditempa selama 13 tahun itu ditempa akidahnya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika akidahnya dan pemahaman Islamnya ini sudah benar, kuat, sesuai dengan apa yang diminta, sudah selesai. Salah satu contohnya misalkan, ketika para sahabat sudah membangun masyarakat Madinah, kita cerita tentang historikal, masa lalu. Saya kadang sering dikritisi, kenapa hanya cerita masa lalu? Tapi kadang sering saya jawab bahwa sejarah senantiasa berulang. Yang beda itu manusianya, tempat dan waktunya, tapi konteks kejadiannya senantiasa sama. Maka memaknai kehidupan para sahabat berarti mencoba untuk menelusuri hikmah-hikmah apa saja yang terdapat dalam masa itu. Ketika hukum Islam, Rasul kemudian menjadi pemimpin di Madinah, diterapkan hukum rajam. Rajam itu orang yang berzina. Kalau yang sudah menikah dengan yang sudah menikah, hukumannya dirajam. Dirajam itu orang digali, ya, dibuat lubang sampai menutup leher, ya.
Jadi yang dilempari batu kepalanya saja sampai meninggal. Sadis kan? Sadis, tapi efek jerahnya luar biasa. Kalau yang belum menikah kemudian berzina dicambuk 80 kali. Mau kemudian meninggal oleh cambukan itu ya, kalau nggak meninggal alhamdulillah. Tapi hukuman itu menghapuskan dosa. Dalam sejarah tidak ada satu sahabat pun yang tertangkap melakukan zina. 10.000 ketika Rasulullah meninggal, sahabat itu jumlahnya ketika Fathul Mekah itu kan 10.000, sekitar 10.000. Ketika Rasul meninggal sekitar 100.000 orang. Para sahabat yang pertama sekali masuk Islam dan orang yang hidup di Madinah tidak ada yang ketahuan melakukan zina. Atau tidak ada yang kemudian oleh Rasul kedapatan nih melakukan zina. Padahal Rasul itu Nabi. Kira-kira kalau ada sahabat yang melakukan perbuatan zina, tahu nggak Rasul? Tahu. Tapi apa yang dilakukan oleh para sahabat? Dalam sejarah 3 kali terjadi hukuman rajam. Tapi dari 3 hukuman rajam itu bukan alasannya karena faktor ditangkap. Tapi orang menyerahkan diri karena mengaku salah. Beda. Seorang sahabiat, wanita yang masuk Islam pertama sekali, kan begitu. Kalau yang sahabat berarti laki-laki kan, sahabiat berarti yang perempuan. Datang kepada Rasul, ya Rasul saya berzina. Kata Rasul, masa sih sampai 3 kali kan? Akhirnya ketika perempuannya tetap ngotot, kata Rasul, ya udah nunggu dulu janinmu sampai lahir. Kata Rasul, ketika sudah lahir baru nanti datang ke saya. Sudah lahir datang lagi. Kata Rasul, susukan dulu selama 2 bulan, selama 2 tahun, begitu. Sudah 2 tahun baru datang ke saya, baru setelah itu dirajam. Ini kemudian menjadi semacam kesimpulan bahwa masyarakatnya adalah masyarakat jujur. Jujurnya itu karena takut sama Allah. Ditempa di generasi awal itu luar biasa. Itu yang membuat kenapa generasi para sahabat adalah generasi yang luar biasa. Generasi yang seperti tadi melahirkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Rasul pernah bilang sama Sa'ad, wahai Sa'ad kamu masuk surga. Enak gak ketika dibilang sama Rasul begitu? Janji. Dan pasti masuk surga. Karena Sa'ad pertama sekali masuk di dalam Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian diutus oleh Rasul ke Cina. Maka hampir sepertiga daratan Cina sekarang Muslim. Kawasan Xinjiang. Apa bahasa bagusnya kalau bahasa Cina? Saya kurang paham. Xinjiang ya. Hampir sepertiganya. Dan itu atas jasa Sa'ad bin Abi Waqqas. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya barangkali demikian. Masih sambung. Baik. Sama lagi. Ini para sahabat. Kemudian yang ketiga, faktor kenapa para sahabat itu luar biasa adalah karena sesama mereka ini, mereka punya komunitas sendiri. Mereka punya komunitas yang bersih. Mereka punya komunitas yang baik. Komunitas yang baik ini saling menasehati di antara mereka. Di dalam syariat itu kan Bapak Ibu sekalian, proses nasihat menasehati itu kan 3. Nasihat dalam kebenaran, nasihat di dalam kesabaran, kemudian nasihat di dalam marhamah, kasih sayang. Ini dilakukan oleh para sahabat. Bahwa rasa cinta kita kepada sahabat kita tidak mengurangi nilai kritik kita kepada dia. Maka kalau kemudian kita melakukan kesalahan dikritik oleh teman, bersyukur punya teman yang mengkritik kita. Bukan semuanya dipuji, wow. Pokoknya semuanya serba dipuji. Itu yang terjadi di masa sahabat. Amr bin As. Ini sahabat yang menaklukkan Mesir. Anaknya kemudian melakukan pelanggaran. Sehingga Amr bin As oleh Umar bin Khattab yang saat itu menjadi seorang khalifah diundang paksa ke Madinah.
Amr bin As langsung datang ke Madinah. Sampai di Madinah, Amr bin As dicambuk oleh Umar bin Khattab karena sudah menzalimi orang Yahudi. Waktu itu ada perlombaan ya, antara anak Amr bin As dan orang Yahudi. Agar menang, anak Amr bin As ini mencambuk orang Yahudi itu. Jatuh dia kan, naik kuda, jadi dia yang menang. Kata Umar bin Khattab, anakmu ini berani melakukan itu karena ayahnya gubernur. Karena kepalamu ini gubernur, maka kepalamu yang harus saya cambuk. Sahabat sekaliber Amr bin As, luar biasa, dijanjikan masuk surga, dicambuk juga sama Umar. Jadi bukan berarti bahwa kita bisa kemudian lurus sendirian. Maka Rasul senantiasa menasihatkan kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Kita perlu orang-orang yang senantiasa menasihati kita di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah kesabaran, di dalam sebuah kebenaran. Itu yang membuat para sahabat kuat dimanapun. Itu rumus hidup ternyata. Siapapun. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sekalipun pernah dikritik oleh para sahabat. Bukan berarti Nabi bisa dikritik. Nabi bisa dikritik, asal kritik yang kemudian disampaikan benar. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memulai perang Badar. Perang Badar ini ceritanya umat Islam mau dihabisin, kan begitu. Jadi strategi perangnya Rasul harus datang dulu, melihat lokasi bersama 300 pasukan perang Badar. Ketika sampai, Rasul posisinya di atas bukit. Oleh salah seorang sahabat ditanya kepada Rasul, Rasul, kira-kira keputusanmu ini dengan 300 pasukan di atas bukit ini benar gak? Maksudnya, keputusanmu ini benarkah wahyu dari Allah? Atau ini hanya ijtihadmu sendiri? Kata Rasul, ini pendapat saya. Oh, kalau begitu saya boleh dong mengajukan pendapat. Kata sahabat ini, begini Rasul, kalau kita di atas bukit, di bawah ini ada 3 mata air. Ketika pasukan Quraisy datang kemudian menguasai 3 mata air ini, kita bisa kalah. Bagaimana kalau saya usulkan, kita ambil mata air yang paling ujung, 2 mata air kita tutup. Supaya nanti orang Quraisy datang, mereka kehabisan air, kita bisa gempur. Betul. Kata Rasul, boleh juga ide. Jadi ide yang awal Rasul itu terbantahkan gitu. Didelek ya. Diganti dengan inisiatif yang disampaikan oleh seorang sahabat tadi. Udah selesai, akhirnya umat Islam memenangkan perang Badar. Karena pasukan Quraisy kehabisan air minum. Bolehkah seperti itu? Boleh, itu kan taktik perang. Namanya perang semuanya halal kan gitu kan. Ada beberapa yang tidak boleh dalam kaidah perang tuh, ada yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh membunuh anak kan, tidak boleh membunuh wanita. Asal wanitanya bukan prajurit. Kalau wanitanya prajurit bunuh juga. Tidak boleh menebang tanaman, gitu kan? Orang yang sudah terluka, sudah lemah tidak boleh dibunuh, musuh maksudnya. Nilai etika Islam luar biasa di dalam perang. Seperti itu. Nah, ini sahabat-sahabat yang kemudian menyelesaikan. Kemudian tipikal para sahabat juga tidak semuanya. Jadi ada yang beranggapan bahwa para sahabat itu hanya orang-orang yang kemudian hidup di dalam masjid. Kan begitu? Tidak. Mereka itu orang-orang yang dulu ditempa di Mekah. Ini orang-orang miskin. Tapi ternyata ketika mereka diberi kesempatan untuk memimpin sebuah provinsi, mereka mampu. Contoh Abu Darda. Ini kan seorang yang biasa, tapi ketika di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau percaya menjadi seorang gubernur yang paling jujur di masanya. Karena proses penebahan akidah di masa Rasul tadi selesai. Maka yang menjadi salah satu solusi bagi kita di dalam kehidupan saat ini, di tengah era yang semakin luar biasa, kita pikir salah satunya adalah dengan kembali belajar dan memahami konteks akidah. Akidah yang sebenarnya yang diminta. Konteks akidah yang bermuara pada ketakutan kepada Allah, kemudian menjadikan ini sebagai sesuatu yang menjaga kita di dalam kehidupan kita.
Kalau ini sudah selesai, maka semuanya sudah selesai. Karena permasalahan kan timbul karena itu. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali begitu. Barangkali begitu saja. Dan lebih banyak barangkali untuk diskusi, jika ingin berdiskusi terkait dengan tema ini atau beberapa tema yang lain tentang memaknai kehidupan para sahabat, menjadi spirit bagi meningkatkan etos kerja dan kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullah khairan katsiran, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Wan dan Ilhamnya ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, orang bilang kalau kritik itu walaupun membangun tetap menyakitkan gitu ya. Bagaimana kritik yang walaupun membangun tapi tidak menyakitkan gitu? Mungkin ada contoh atau teladan dari para sahabat dari Rasul sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Baik. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan imam yang menjadi salah satu panutan di mazhab kita di Indonesia. Kalau di Mesir kan mazhabnya Hanafi, kalau di Madinah Maliki. Imam Syafi'i pernah mengatakan, saya akan melawan habis-habisan orang yang mengkritik saya di depan umum. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Bukan saya tidak menerima kebenaran, tapi bukan saya tidak menerima kebenaran, tapi tujuan orang itu ingin menjatuhkan saya di depan umum. Ini sekaliber Imam Syafi'i. Apalah salahnya kemudian menyampaikan ini secara empat mata? Di ruang tertutup, itu akan lebih menjaga keikhlasan orang yang menyampaikan, dan juga akan membuka mata hati orang yang disampaikan, kan begitu. Jadi salah satunya memang dari cerita sejarah modelnya seperti itu. Kenapa kemudian orang tidak siap dikritik? Ya karena di tengah umum. Walaupun memang kalau orang-orang yang kemudian berjiwa besar bisa saja menerima itu, tapi secara nilai-nilai kemanusiaan, siapa sih orang yang ketika di depan umum kemudian dikritik dia mau? Tidak, Islam menghargai itu. Maka Rasul sendiri di dalam sejarah itu kalau ingin menyelesaikan atau memberi nasihat kepada sahabat tidak langsung terang-terangan, dengan hikmah. Sampai melakukan kesalahan pun Rasul masih senyum kadang-kadang. Nanti ada situasi, kondisi yang sesuai untuk menyampaikan itu. Maka kemudian nilai kritik itu menjadi sesuatu yang konstruktif, bukan kritik yang dibangun oleh nuansa kebencian di dalam diri kita agar orang lain jatuh dan kita naik. Itu kemudian kritik yang memang menghancurkan. Islam tidak ingin seperti itu. Karena konsep Islam dan syariat itu menjaga 5 hal. Itukah yang dinamakan dalam syariat maqasidu al-khamsah. Ada 5 sasaran di dalam hukum Islam. Maka dalam kondisi apapun 5 ini tetap harus dijaga. Arah hukum itu harus menjaga 5 hal ini. Pertama adalah agama. Menjaga agama. Jadi konteksnya begitu. Yang kedua adalah menjaga akal. Itulah kenapa kemudian kita dilarang untuk minum khamar misalkan, karena bisa merusak akal kita. Atau segala apapun yang kemudian bisa merusak akal kita itu dilarang. Apalagi meracuni akal kita dengan doktrin-doktrin yang tidak jelas, itu juga dilarang. Kan begitu. Kemudian harta. Islam menjaga hak kepemilikan harta. Maka di Islam itu aja diatur hukum pinjam meminjam, hukum orang yang mencuri harta orang lain, kan begitu. Sampai hukum pemanfaatan harta itu diatur di dalam Islam, karena hak kepemilikan. Yang keempat, Islam memelihara keturunan, nasal di dalam bahasa agama. Maka konteks hukum Islam itu bermuara ke sana, memelihara keturunan kita agar keturunan yang baik. Kenapa zina dilarang? Karena bisa merusak keturunan. Ya kalau nggak niatnya untuk
menciptakan atau menghasilkan keturunan tetap salah, karena itu prosesnya seperti itu. Maka dalam segala bentuknya hal-hal yang kemudian merusak keturunan dilarang. Kemudian satu lagi, saya lupa ada satu lagi. Nanti ada lima sasaran di dalam Islam itu yang kemudian diakomodir. Nah, kritik itu kan salah satunya adalah menjaga nilai-nilai kemanusiaan dia, al-akalnya. Jazakumullah khairan katsiran. Mungkin ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri. Semoga kajian ini bisa lebih dapat memberikan pencerahan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.